Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara sekalian, sahabat, para pecinta ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat berupa cinta terhadap ilmu. Dan cinta kita terhadap ilmu inilah yang menjadikan kita kuat untuk berlelah-lelah di jalan ilmu. Semoga kita bisa istiqomah dalam hidup kita meniti jalan ilmu ini, karena sesungguhnya ujung dari jalan ilmu yang kita tapaki ini adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, sahabat, para pecinta ilmu dimanapun berada, kali ini kita masih akan membahas sosok teladan yang luar biasa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kali ini saya ingin memotret sosok Ibrahim sebagai sosok yang ambisius dalam hidupnya. Saudara sekalian, sahabat, para pecinta ilmu, ambisi itu adalah salah satu kerja iman. Sehingga orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang punya ambisi besar dalam hidup ini untuk mengekspresikan keimanannya. Dan kalau kita membuka buku-buku sejarah, maka kita akan mendapati rata-rata, bukan hanya rata-rata, tapi semua orang-orang hebat, semua orang-orang besar itu adalah orang-orang yang ambisius. Ini ya. Apakah mereka orang beriman atau mereka bukan orang beriman? Semuanya itu memiliki ambisi-ambisi yang besar, ambisi-ambisi yang tinggi. Sekelas Fir'aun contohnya itu adalah sosok pemimpin yang ambisius. Dan juga sekelas Nabiullah Daud alaihissalam, ya, itu juga sosok pemimpin yang ambisius. Hanya jelas berbeda, ya, sama-sama raja, sama-sama pemimpin, antara raja yang beriman dengan yang tidak beriman. Kalau Fir'aun itu berambisi karena dia punya kekuasaan, kan ya? Kalau Nabi Daud alaihissalam itu punya ambisi besar bukan karena dia berkuasa, tapi karena dia yakin dan dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Fir'aun ngaku Tuhan itu karena merasa kaya, merasa hebat, wong seumur hidup nggak pernah sakit. Kan itu ya? Sehingga ngaku hebatnya Fir'aun itu karena keahlian-keahliannya, kehebatan-kehebatannya itu, karena kekayaan-kekayaannya itu. Tapi Nabiullah Daud alaihissalam punya ambisi besar, ya. Bukan sekedar kekayaannya, padahal beliau juga kaya. Bukan sekedar kecerdasannya, padahal beliau Allah ajari hikmah dan faslul khitab, kecerdasan menyelesaikan pertikaian. Tapi Nabi Daud merasa, ya, hebat dengan ambisi besarnya itu karena Nabi Daud yakin punya Allah yang Maha Tahu. Saudara sekalian, sahabat pecinta ilmu, hari ini kita hidup di zaman yang ada di bawah kekuasaan hegemoni faham materialisme. Di tengah-tengah hegemoni masyarakat yang materialistis itu, maka materi jadi ukurannya. Ya, hebat itu penentunya adalah materi. Maka nanti konsekuensinya, ya, adalah nanti orang kalau tidak punya materi, orang kalau miskin materi, maka mereka akan miskin ambisi. Sekedar punya cita-cita yang tinggi saja takut, nggak berani. Karena mau modal apa saya kok punya ambisi seperti itu. Ya, punya apa saya kok mau punya cita-cita sebesar itu. Kan itu ya? Ini
efek dari hegemoni materialisme tersebut. Tapi sebaliknya, orang yang punya materi banyak, karena semuanya ukurannya adalah materi, maka punya ambisi besar. Makin punya materi, makin besar ambisinya, tapi ambisinya hanyalah ambisi duniawi. Makanya kita ini perlu belajar dari sosok yang dipilih oleh Allah sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Ibrahim. Bagaimana beliau memiliki ambisi yang besar dalam hidupnya, ya, dan bagaimana kemudian beliau menapaki ambisi itu. Saudara sekalian, sahabat, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu beriman, maka suasananya, ya, orang beriman di seluruh dunia pada waktu itu hanya 3 orang. Ya, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membayangkan situasi sosial pada waktu itu, situasi keagamaan pada waktu itu. Bahwa Nabi Ibrahim itu di Babilonia. Lah, manusia itu sudah tersebar luas hari itu, bukan hanya di Babilonia saja. Tapi di India juga sudah ada, di Palestina sudah ada, di Mesir sudah ada. Kan gitu ya? Dan Nabi Ibrahim memulai perbaikan umat manusia dari Babilonia. Bayangkan waktu itu mukmin itu cuma 3 orang. Ya, cuma 3 gelintir orang. Pertama Nabi Ibrahim itu sendiri. Yang kedua adalah istrinya yang bernama Sarah. Yang ketiga adalah keponakannya, yaitu Nabiullah Lut alaihissalam. Hanya 3 orang. Ya, dengan agama yang dianggap nyeleneh oleh masyarakat dunia hari itu, dengan keyakinan yang dianggap terbelakang oleh masyarakat dunia hari itu, ya, dengan pemahaman yang dianggap melawan tradisi, bukan hanya tradisi keluarga, bukan hanya tradisi negara Babilonia, tapi tradisi umat manusia seluruh dunia. 3 orang. Itu kalau Nabi Ibrahim nggak punya tekad kuat. Itu kalau Nabi Ibrahim nggak punya ambisi besar. Ya, maka mustahil Nabi Ibrahim bisa menjadi sosok terdepan dalam membangun peradaban umat manusia. Dalam situasi yang seperti itu, maka Nabi Ibrahim dengan ambisi besarnya ingin melakukan perbaikan-perbaikan, ya, dan ambisi besarnya itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak patah arang. Keyakinannya bahwa risalah yang beliau bawa itu adalah dari Allah. Allah itu yang punya segalanya, yang punya alam semesta. Itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu yakin dan gak gampang putus asa. Ini deh. Maka Nabi Ibrahim mulai itu, ya, menjalankan risalahnya, menjalankan misinya, ngobrol, dialog dengan ayahnya, dialog dengan masyarakatnya. Ya, mari kita simak. Silahkan diambil mushafnya, dibuka Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 70. Tapi nanti penekanan untuk ambisi itu ada di ayat 57. Ya. Jadi 51 sampai 70 itu membahas tentang dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dengan masyarakat Babilonia. Itu ketika Nabi Ibrahim ajak tuh ngobrol, dialog ayahnya, kaumnya. Ya. Siapa sih berhala yang kalian kelilingi ini, yang kalian tawafi ini, ya, yang kalian bangga-banggakan ini, kan gitu. Maka nanti masyarakat Babilonia menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami seperti ini. Ya. Jadi ini tipikal masyarakat yang malas mikir. Pokoknya apa saja diserahkan kepada tradisi nenek moyang, nggak pernah diverifikasi apakah tradisi itu logis atau tidak, bisa dinalar atau tidak, sesuai dengan kebenaran atau tidak. Maka mendapati tradisi yang demikian,
Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyampaikan gitu loh ke risalah yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, bahwa kalian, nenek moyang kalian itu sesat semuanya. Ya, begitu Nabi Ibrahim mengatakan kalian dan nenek moyang kalian itu sesat semuanya, bayangkan itu di belakang Nabi Ibrahim cuma 2 orang yang membackup, cuma 2 orang, satu istrinya, satu sepupu, satu keponakannya. Yang dilawan tuh bukan hanya manusia tapi kekuasaan pada hari itu. Ya, karena tekadnya kuat berani saja. Ya, karena ambisius maka Nabi Ibrahim berani saja. Maka begitu Nabi Ibrahim menyampaikan kalian, nenek moyang kalian itu males mikir, ya, apa yang kalian itu adalah sebuah kesesatan. Maka kaumnya mengatakan, qalu aji'tana bil haqqi am anta minal Ibrahim. Kamu benar bawa kebenaran atau kamu itu cuma canda? Jelek-jelekin nenek moyang kita semuanya gitu. Atau kalau bahasa kita hari ini, kamu kalau canda jangan serius-serius Ibrahim gitu loh. Masa kamu bodoh-bodohin nenek moyang kita? Nah, gitu. Maka nanti Nabi Ibrahim mulai menyampaikan, yo sebenarnya coba kita pikirlah bahwa berhala-berhala itu nggak layak kok jadi Tuhan, kan gitu. Lalu Nabi Ibrahim di ayat 57 ini titik penekanan ambisiusnya itu. Ya, setelah Nabi Ibrahim mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, maka Nabi Ibrahim mengatakan wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya, wa tallah, demi Allah. La aqidanna asnamakum, aku akan membuat tipu daya untuk menghancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan kalimat ini itu bisik-bisik pelan gitu. Walaupun nanti ada beberapa orang yang mendengar kalimat Ibrahim ini. Makanya nanti begitu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, maka orang yang mendengar suara lirih Ibrahim itu langsung kemudian ingat Ibrahim. Oh, Ibrahim tuh yang pernah bersumpah akan membuat tipu daya untuk berhala-berhala itu. Nah, saudara sekalian, para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim dalam kesendiriannya cuma di backup oleh 2 orang. Di depan manusia yang bertentangan dengan keyakinannya, di depan kekuasaan yang bertentangan dengan keyakinannya, mengatakan wa tallah laqidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan buat rencana, siasat, makar untuk menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Ambisi besar tuh. Ya, butuh keberanian besar. Butuh tekad yang besar. Ya. Dan itu semuanya ditapaki, dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara sekalian, sahabat para pecinta ilmu, begitulah. Orang beriman itu berambisi. Dan begitulah semua wali-wali Allah, nabi-nabi, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang ambisius dalam kebaikan-kebaikan. Ya, mereka orang yang teguh dan punya azam yang kuat, tekad yang besar untuk melakukan kebaikan. Nggak ada yang plan dalam kebaikan, nggak ada yang lihai-lihai dalam kebaikan. Mereka punya ambisi yang kuat. Ya, dan itu semuanya adalah bagian dari tuntutan keimanan. Rasulullah SAW juga mengajarkan itu kok untuk kita. Nabi ketika ditawari ya dengan kekuasaan, ditawari dengan jabatan, diintimidasi, kan gitu ya, kemudian dicaci maki, diolok-olok dan seterusnya. Ya, supaya Nabi meninggalkan dakwah mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Maka Ibnu Ishaq meriwayatkan jawaban Nabi di hadapan pamannya apa? Nabi katakan, ya am, wallah, wahai pamanku, demi Allah, law wadha'u syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, mereka letakkan rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr hatta yudhhirahu Allah au ahlika fihi ma taraktuhu. Ya, sampai Allah memenangkan dakwah ini atau aku binasa di dalam perjuangan dakwah ini,
maka aku tidak akan meninggalkan usaha dakwah ini. Orang beriman punya ambisi besar dalam kebaikan. Mereka sosok-sosok yang ambisius dalam kebaikan-kebaikan. Dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kalimat istimewa ya dari Khalifah ke-8 Daulah Bani Umayyah, cicit dari Sayyidina Umar ibn Khattab, dan beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalimat ini mengajarkan kepada setiap mukmin untuk berambisi sebagaimana beliau berambisi. Beliau mengatakan innali nafsan tawaqah. Sesungguhnya aku ini orang yang ambisius. Tidaklah aku sampai pada satu kedudukan kecuali jiwaku ingin kedudukan yang lebih tinggi daripada itu. Awalnya saat masih belajar di Madinah, aku pengen menjadi menantunya khalifah. Karena bapaknya Umar itu kan gubernur. Maka aku dinikahkan dengan sepupuku, anak dari pamanku. Namanya adalah Fatimah binti Abdul Malik. Ya. Kemudian Umar mengatakan, akhirnya aku pun menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik. Setelah jadi menantunya khalifah, maka jiwaku berambisi untuk mendapatkan yang lebih tinggi daripada itu. Apa? Aku berambisi pengen jadi gubernur Madinah. Dan akhirnya terpenuhi ambisiku itu untuk menjadi gubernur Madinah. Begitu jadi gubernur Madinah, maka jiwaku berambisi untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Kalau sudah gubernur kan yang lebih tinggi dari gubernur itu kan khalifah. Sedangkan kalau kita merujuk nasabnya Umar bin Abdul Aziz itu bukan khalifah. Karena jalurnya Umar, bapaknya namanya Abdul Aziz itu gubernur. Yang jalurnya khalifah itu jalur pamannya Umar bin Abdul Aziz, namanya Abdul Malik. Abdul Malik itu kakaknya Abdul Aziz, bapaknya Umar itu. Kalau itu keturunannya jalur khalifah. Kan begitu. Maka begitu aku sudah jadi gubernur, aku pengen jadi khalifah. Berambisi pengen jadi khalifah. Kan itu. Sampai pada akhirnya nanti khalifah yang ke-7, Sulaiman bin Abdul Malik, itu sebelum meninggal dunia, Allah kehendaki untuk nulis surat wasiat. Bahwa khalifah yang menggantikanku adalah Umar bin Abdul Aziz, tapi setelah Umar, nanti kekhilafahan akan kembali ke keturunan Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah yang menjabat sebagai khalifah hanya 29 bulan, tapi dalam 29 bulan itu bumi dipenuhi dengan keadilan-keadilan. Ya, begitu sudah jadi khalifah, masihkah jiwa Umar bin Abdul Aziz berambisi? Orang beriman, gitu ya, ambisinya tidak hanya sebatas keenakan, kesenangan hidup dunia. Umar mengatakan, begitu aku sudah jadi khalifah, taqat nafsi ilal jannah. Maka jiwaku berambisi untuk mendapatkan surga. Saudara sekalian, sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu orang-orang beriman berambisi. Dan begitulah ambisi menjadi tuntutan konsekuensi keimanan dalam diri kita. Maka muncul pertanyaan terakhir sebagai penutup. Coba ya Anda renungkan, apa ambisi terbesar Anda dalam hidup ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.